jangan mikir hajat kitanya Pak. Pokoknya Bapak datang ke sini niatkannya jangan ingin lunas hutang. Ya, apa? Jangan ingin niat lunas hutang. Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Pak Haji sebagai wabtagu ilaihil wasilah. Pak Haji sebagai wasilah. Nih kata Pak Haji, nih diterapkan, terapkan. Pak Haji ngasih ilmunya, mengasihkan caranya, mengijazahkan ilmunya. Bapak Ibu menjalankan dengan ikhlas. Jangan hajat nggak kabul. Waduh Pak Haji, hajat saya nggak kabul. Bukan salah Pak Haji, salah elu. Elunya yang di otaknya cuman hajat, duit dan duit. Tapi kalau ingatnya kita Allah, tujuan saya Allah, wa ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah, hajat pasti akan terkabul. Ud'uni astajib lakum, pasti akan kukabulkan. Jelas. Itu Kang Ginanjar, Pak Haji, saya sama Ginanjar, jujur nih ya, saya nggak ngomong sebetulnya. Saya ustadz kata orang, kiai kata orang. Jujur saya hatam Quran itu cuman Ramadan aja Pak Haji. Ramadan itu 1 bulan. Tapi semenjak saya ikut RDI di sini sudah 6 kali saya hatam Quran. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Itu 30 juz Bu, itu cuman 20 jam. 20 jam kita keder terus. 6 kali. Ramadan saya paling 1 kali Ramadan. Ini di sini pengaruhnya luar biasa. Saya tidak mengharapkan apa-apa dan tidak berharap apa-apa. Ya Allah, saya minta ridhomu ya Allah. Bapak coba duduk 20 jam itu kita terus berhenti sebentar, itu 30 juz itu hatam Pak. Kenapa? Enggak kalau kita niatnya karena Allah Pak. Di sini nggak ada. Jadi al-ghina ghina nafsi, ada ketenangan jiwa dalam diri kita Pak. Jangan karena uang 10 miliar, jangan karena hajat. Ingatnya ya Allah, ini karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya, karena yakin ini Quran, ini talil Quran yang akan menyelamatkan kita. Surga itu merindukan apa? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Jangan kita berharap apa-apa. Dunia ini hanya permainan doang. Kata Pak Haji bilang tadi, nanti 100 tahun lagi 2125. Harta yang kita kumpulkan nggak tahu udah kemana, rumah kita nggak tahu kemana, aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin hasil Bu, niatkan karena Allah. Baca Quran karena Allah. Jangan pernah tersimpan terbersit hajat, serahkan wa ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah. Kalau sudah karena Allah, Allah itu tahu dan kebutuhan kita. Dalam kitab Johar Ma'nun, kalau santri paham, sakinuna ala mazaril akdar. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan bingung, dia akan mengikuti perputaran takdir. Yang namanya Allah itu takdirnya tidak pernah jelek. Nah tadi kalau kita cinta kepada dunia, sesatkan dia kata Allah. Tapi kalau dia cinta kepadaku dunia, layani orang itu. Tuh, itu kata Allah. Di semua itu karena Allah. Ginanjar alhamdulillah sekarang menerapkan ilmu RDAY. Celana dibalik ya. Ya. Coba buka, coba lihat. Coba lihat. Alhamdulillah saya pakai celana balik terus. Bukan hanya celana, muka saya pun kebalik sekarang. Jadi Ginanjar ini pinter loh Bu, pinter. Ini pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab juga nih Pak Haji. Ya kalau soal bahasa Arab jangan ditanya lah. Coba saya mau tanya, kalau bahasa Arabnya saya siapa? Ana. Betul nggak Ana? Kalau kamu? Kamu ante. Kalau perempuan anti. Betul nggak? Kalau monyet? Kirdun. Kalau saya kirdun? Ya, saya monyet. Anak kirdun? Saya monyet. Anak kirdun, saya monyet, anak kirdun.
Kalau monyet, Kirdun. kalau saya monyet, Anak kirdun. betul Bu. Coba Ustaz saya tanya, saya bahasa Arabnya Ana, kamu. anta, Kalau anak kirdun, kamu kirdun, anak kirdun. kamu kirdun. Bahasa Indonesianya anak kirdun apa bahasa Indonesianya? Iya, kamu kirdun. Kirdun kan bahasa Arab. Kamu monyet. Nah, bukan kamu monyet, tapi saya monyet. Ente itu majnun. Saya tanya, Bukan kamu monyet, tapi saya monyet. saya monyet. Iya. Gantian saya terus monyetnya nih. Kalau bahasa Arab kirdun, Monyet. saya. Anta ana. Ana. Kalau kamu, Anta. saya anak. Kamu, Kamu anta. Anta. iya. Kalau anak kirdun, Kamu monyet. anak kirdun itu bukan kamu monyet, tapi saya monyet. Kayaknya saya terus monyetnya ya. Ustaz, monyetnya saya terus. Bahasa Arab itu biasanya kalau kata benda belakangnya pasti un. Kalau nggak di depannya a belakangnya un. Itu bahasa Arab. Coba saya tanya Kata lagi. benda, betul nggak saya tanya? Betul. Saya tanya nih. Dari Kalau, anggota tubuh jadi kan kata benda ini. kalau mata apa bahasa Arabnya? Jelas ainun. Ainun. Iya. Betul nggak Bu? Pak. Betul. Kalau kuping, Kuping uzunun. Uyunun. kalau hidung, Anfun. Ampun. kalau leher, Jakut. kalau kepala, Ubun. Pokoknya belakangnya pasti un. kalau ayam, Ayam kalkun. Buah-buahan sukun. Sukun. Motor sogun. Mobil karimun. Karimun. Belakangnya pokoknya un Ustaz. Terima kasih atur nuhun. Tepuk tangan dong, Bos. Sudah selesai. Sampun. Mohon maaf, ampun. Ampun. Betul nggak? Betul. Itu bahasa Arab versi orang gila. Orang majnun ya. Nah, gila, majnun. Kan betul kan? Iya. Kalau mamanya apalagi Ustaz? Ya kan lupa. Bakar sampah, nabun, un pokoknya. bakar Nabun. sampah, Sekarang saya mau dudukun lagi un. Sekarang Ustazatun silakanun ceramah lagi un. baik sampai mana tadi Bu? Sampai mana tadi? Sampai majnun. Kita berdua ini majnun. Majnun. Jadi Cilenek itu rumah sakit Majnun ya. Majnun, betul. Ini tempatnya saya di sana. Bangga lanjut. Baik, saya bilang tadi karena Allah ya Bu ya. Karena Allah Bu. Bu, jadi kalau sudah karena Allah Pak ibadah itu nikmat, Masya Allah Pak. Nikmat betul Pak, terasanya indah. Jadi kalau ibu baca Quran itu sudah karena Allah, tahajud karena Allah, qobliyahnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, al-ghina ghina nafsi, akan ada ketenangan jiwa Bu. Ya. Akan ada ketenangan kalau sudah karena Allah. Jadi orang yang bersedekah itu kalau sudah karena Allah, itu insya Allah Bu, ya Allah hati tenang banget Bu, tenang banget. Apalagi Pak Haji bilang tadi jangan bolong sedekah subuh ya. Suka sedekah subuh Pak? Suka. Oh Masya Allah, itu sedekah subuh itu kan ada 2 malaikat ya yang mendoakan. Apa doanya Bu? Malaikat itu apa? Allahumma a'ti munfikan khalafa. Nah jadi ada satu malaikat yang mendoakan kalau kita sedekah itu biar dilipat gandakan, ditambah lagi. Tapi yang satunya Allah binasakan orang-orang yang nggak bersedekah, orang yang menahan hartanya. Ya Bu ya.
Nah, itu sedekah karena Allah sudah. Pokoknya saya jamin kalau sudah kita ibadah karena Allah, sedekahnya karena Allah, insya Allah berkah. Kalau sedekahnya karena Allah, baca Qur'annya karena Allah, itu pasti hajat kita akan terkabul. Dengan syarat jangan pernah kita berpikir hajat-hajat, berarti hajat yang kita pertuhankan. Ya, jelas? Kalau kita baca Quran ingin sembuh sakit, berarti sakit yang kita pertuhankan. Nah, jadi kita contoh begini, Bu. Kita, Bu, ya, misalkan Ibu mau datang ke rumah Pak Marco, ya. Itu Ibu yang ditujukan bukan rumahnya, tapi Pak Markonya. Nah, jadi Ibu yang pikir cuman rumahnya doang. Datang tempat Pak Marco nggak diterima. Siapa lu, kata Pak Marco. Tapi kalau sudah Pak Marco, Pak Haji Marco yang kita tuju, Pak Haji Marco yang kita tuju datang ke rumahnya disambut. Ibu mau minum apa? Ini tempat tidur Ibu, ini tempat tidur Bapak, ini kopinya, ini kuenya. Kenal dengan Pak Haji Marco-nya. Lah kita minta kepada Allah ingin hajat yang kita tuju bukan Allah, hajatnya yang kita tuju. Siapa lu, kata Allah. Lu kan bukan karena gua, kata Allah. Karena hajat, ya sudah Tuhan lu itu hajat, nggak kabul-kabul, malah capek kitanya, lelah, ujung-ujungnya kita ngeluh, nyalahkan Pak Haji. Bukan Pak Haji yang salah, tapi lu yang salah. Tidak karena Allah, ya Bu, ya. Ayo mulai malam ini, Bu, kita jadi Ustaz, niatkan hajat kita. Setelah niat karena Allah, setelah hanya Allah yang kita tuju, setelah itu boleh kita berharap kepada hajat-hajat kita? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi wa ufawidu amr ilallah, serahkan semua itu kepada Allah. Allah itu tahu. Innallaha basirun bil ibad. Tahu dengan hajat kita. Makanya sakinuna ala mazaril aqdar. Orang yang tenang, orang yang beriman itu, Pak, tenang dia. Allah itu tahu isi hati kita. Allah tahu qalbu kita. Makanya setelah kita bermunajat kepada Allah, berzikir kita kepada Allah, jangan pernah mengingat hajat-hajat kita, jangan fikirkan hajat kita. Allah itu tahu. Contoh gini, Ibu kalau misalkan Ibu mau minum butuh air, sama gelasnya enggak? Iya. Tapi kalau Ibu butuh gelasnya doang, enggak, belum tentu ada airnya. Tapi kalau air sudah pasti ada gelasnya. Kalau kita gelas doang belum tentu ada airnya. Nah, itu kalau sudah kita Allah yang kita tuju, ya dunia uhdumi layani, kata Allah. Itu hamba-hambaku. Tuh, ini hadis kursi. Ya dunia ukhdumi, layani hamba-hambaku. Dia mau apa ikutin, kata Allah. Bahkan kata Allah, tunduk kau, sujud kau kepada hamba-hambaku yang taat kepadaku. Tapi kepada hambaku yang tidak taat kepadaku, persulit dunianya, persulit urusannya. Nah, itu hadis kursi sudah jelas, Pak. Jadi karena Allah, jangan karena sesuatu. Kalau sudah karena Allah, semua akan selesai, ya Bu, ya. Semua akan beres. Setiap manusia yang punya angsuran Shoot, bos. pusing tiap bulan, mikirin cicilan. Kalau ingin lunas, datang ke RDAY. Hati senang, masalah pun hilang. Banyak yang berhasil temu RDAY dari semua hajat yang diharapkan, karena menjalankan ilmu RDAY pimpinan Haji Dwi Susanto. Nah, sini Pak Haji Dwi Susanto memberikan solusi. Pak Haji Dwi Susanto tidak memberikan janji. Pak Haji Dwi Susanto. Tepuk tangan dong. Apa nggak Ibu? Apa Pak nggak? Haji Dwi Susanto
Pak Haji selalu di hati. Pak Haji lucu dan baik hati. Alhamdulillah. Baik, jadi gitu Bu ya. Pergi ke Beji beli roti buat anak dan cucu. Dari Beji pergi ke Bekasi. Cakep. Pak Haji baik hati juga lucu. Wow. Tapi lucunya Pak Haji mengandung solusi. Wow. Tepuk tangan dong. Baik, itu saya bilang tadi Bu ya. Sekali lagi, pokoknya niatkan mulai malam ini ya Bu ya. Niatkan baca Quran, tahajud itu karena Allah. Karena Allah. Karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu. Walaupun kita punya hajat, jangan pernah kita fokus sama hajat kita. Allah itu tahu kebutuhan kita. Fokus saja baca Quran. Kalau kita baca Quran sudah karena Allah Bu, itu tenang sekali. Kita duduk pun itu nggak goyang Bu kita. Tenang saja kita baca Qurannya, itu sudah karena Allah. Biarkan saja Allah yang punya urusan ya Bu ya. Allah yang punya urusan, biarkan. Yang penting mulai malam hari ini Ibu baca Quran karena Allah, tahajud karena Allah, salat qobliyah karena Allah, ba'diyahnya karena Allah, sedekahnya juga karena Allah. Dan Bu, jangan lupa saya tekankan lagi, sedekah itu as-sadaqatu tarudul bala, itu menolak bala, dan wa tatawilul umur, memanjangkan umur. Ibu pengen panjang umur, sedekah. Ingin tolak bala, sedekah. Jangan sayang-sayang. Sama halnya orang yang bersedekah itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245, di situ man dzalladzi yuqridallah qardan hasana. Jadi orang yang bersedekah itu meminjamkan kepada Allah. Tuh. Contoh gini, meminjamkan kepada Allah qardan hasana, tapi dengan baik, dengan ikhlas. Contoh gini, ibu misalkan sedekahnya nggak ikhlas, baca Quran nggak ikhlas, bukan karena Allah. Allah nggak mau balikin. Contoh gini, ibu misalkan nih, saya pinjam uang ke ibu ini. Ibu ini mau bayar nggak? Ibu Tati nggak bayar kan? Nah, kalau kita sedekah ibadah bukan karena Allah, bukan tujuannya Allah, Allah nggak akan balikin. Tapi kalau sudah Allah tujuannya, Allah akan mengembalikan kepada kita itu apa? Dengan berlipat-lipat ganda, dengan keikhlasan. Ini Bu, ada sebuah cerita. Ini kiai ada 2 santri. Mau dengar nggak? Oh. Nah, santri itu 2 santri namanya Ali dan Umar. Ali ini dia punya kebun singkong. Nah, ketika nyabut kebun singkong terbersit gurunya. Ya Allah, ini kalau saya kasih ke guru saya ini kayaknya senang guru saya. Ini Ali ikhlas tanpa mengharap apapun. Dicabutlah itu singkong, dibawa ke gurunya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa Ali? Ini guru Kiai, ini saya nyabut singkong tadi, ingat sama guru, saya bawa singkong ini. Oh, terima kasih Ali. Bawa ke belakang. Dibawa ke belakang sama Ali. Nah, setelah itu kata Kiai itu sama istrinya, Umi, ini Ali bawa singkong. Lantas kita ngasih apa buat Ali ini? Terus kata ibunya, kata istri Kiai tadi itu, udah ini aja Abi, kemarin kan ada pengusaha ngasih kambing ke kita, udahlah kasihkan saja ke Ali, siapa tahu dipelihara sama dia berkembang biak jadi berkah. Ya sudah, Ali pulang, Ali ini bawa kambing, singkong yang dibawa, kambing yang diberikan sama gurunya. Di jalan ketemu Umar. Ali, dari mana kau Ali? Dari tempat Kiai. Apa yang kau bawa? Kambing. Dikasih guru. Saya bawa singkong, pulangnya dibawa kasih kambing sama guru. Terbersit otak dagangnya Umar nih. Waduh, ini bawa singkong, dikasihnya kambing. Saya beli duren. Dia 3 biji duren, tapi nggak ikhlas. Datang ke gurunya, guru, ini apa ini Umar? Duren ini guru. Oh, udah dibuka. Terus bilang sama istrinya, Umi, ini Umar bawa duren, apa mesti kita kasihkan? Udah aja habis singkong tadi aja kasihkan sama Umar. Tuh dibawa. Ini kalau kita sudah ikhlas, kita tidak berharap sesuatu, min hasulayah tasib. Ali bawa singkong, pulangnya kambing. Umar bawa duren, pulangnya singkong. Nah, ini keikhlasan kita, khalisam makhlisam bil qalbi. Ibu bapak,
buktikan kalau sudah ikhlas mengerjakan segala sesuatu pasti Allah kabulkan. Nggak lama Bu, bisa 24 jam, bisa 1 jam, bisa 1 menit, bisa 3 hari. Itu kuasa Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bohong dengan semua janjinya. Hanya kita yang tidak yakin dengan ketentuan Allah. Ayo mulai malam ini baca Quran karena Allah, tahajud karena Allah, sedekah karena Allah, ML karena Allah juga, ML juga. Ajarin juga Ustadz sebelum ML prosesnya apa? Tahap-tahapannya sebelum ML mulai. Perhatiin ya Pak, Bu ya, sebelum ML ada tahap-tahapannya. 1 baca apa, 2 baca apa, 3 baca apa, sampai alat kelaminnya Bapak lemes. Baik. Ini Pak, ini dalam kitab Fathul Ijar ya Pak ya. Dalam kitab Qurratul Uyun juga ada ini. Ya jadi gini, sunnah-sunnahnya, jadi ibadah itu kan ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib ya. Tuh. Dari pertama Pak Haji ya? Ya. Pertama. Perhatiin Pak, perhatiin Bu. Ya. Perhatiin. Pertama kita ngobrol aja dulu ya, ngobrol. Mandi boleh mandi, mandi bersih-bersih, ngobrol ya, ngobrol. Contoh ngobrolnya begini, bilang sama istrinya, Mama, Masya Allah, badan Mama kok wangi amat sih Ma. Wah Allah Mama. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Badan Mama kok wangi banget. Awas ya, sama suami jangan pakai presker ya. Awas, hati-hati. Awas ini larangan keras ini. Jangan pakai presker sama autan. Pahit. Takutnya pas mati lampu suami pengen dijilat panas, nggak jadi itu. Bilang gini, Mama kok wangi banget Mah. Pakai minyak apa sih Mah? Pakai minyak apa sih? Apa tadi? Padahal nggak terlalu wangi sih ya, cuman ini aja gitu. Mama kok wangi banget sih Mah, Masya Allah. Kok Mama ini Mah ya beda dengan malam-malam kemarin. Mama kok wajahnya begitu Masya Allah, aduhai sekali. Jadi buat pantun, bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Tepuk tangan dong. Kalau udah cinta, walaupun keriting, ya keriting, oblek, udah. Nah jadi udah kita ngeri begitu, bilang juga tuh seorang istri, Papa, aduh Papa, ganteng amat sih Pak. Insyaallah Papa. Sambil begini-gini nih megang nih. Jangan aja sini kan aja. Ya Bang. Sini Besti, gini. Papa. Dipegangin gini nih tuh. Digini-gini. Papa. Coba gini. Gini Papa. Mama nyubitnya pakai gunting kuku ya. Sakit banget ini pipi Papa. Enggak, ini pakai curug Papa. Mama pakai curug ini. Kenapa Ma? Nah gini tuh Papa. Jadi istri itu mandang dengan penuh cinta. Gini, Papa. Salah Papa. Nah gitu. Ini Bu Bapak pahalanya, Masya Allah. Jangan. Itu pahalanya luar biasa Pak. Kita ngobrol gitu sambil bercanda bergurau. Saya jelaskan kemarin itu lebih besar daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu ngobrol. Masya Allah. Tapi tadi katanya ada bilang usul tarik kumisnya. Boleh narik, tapi jangan terlalu ini. Jadi nariknya narik pakai manja gitu. Papa. Aduh. Pelan-pelan Mah. Papa. Gina. Pak Mama nih mau ngerayu apa mengincar Papa nih? Jangan gini misalkan, Papa. Jangan gitu, Papa. Jangan. Papa. Gitu. Jadi harus mesra gitu kan.
Nah, kenapa? Ya diajarin. Kalau nggak mau, kalau nggak mesra juga ya gimana katanya? Ajarin terus, Hah? ajarin terus ya. Iya diajarin diganyang gitu. Ulangi lagi ya. Iya. Ya. Terus dicium di leher. Tuh, saya praktekin ya. Waduh. Hah, praktekin ini. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Cium lehernya. Yo, sini yo. Boleh kita baca ya Rokib boleh ya. Terus jangan kuping dulu ya. Kalau kuping geli ya Bu ya. Geli nggak Bu? Coba saya tanya sama ibu ini mana mic jangan aja. Geli nggak kalau kuping Bu ini ya ibu ini? Coba geli nggak? Maaf saya udah gak punya suami. Oh udah nggak punya suami. Sini. Coba geli nggak kalau kuping? Geli lah Pak. Tuh geli. Nah jadi udah itu tuh Pak, cium keningnya. Ya Pak ya. Baca apa? Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu diucapkan kenceng gitu. Ya, baca Fatihah dalam hati tapi iya. diucapkan. Oh, diucapkan. Ya, ntar Jadi tadi. ibunya gini aja. Amin. Baca lalu cium yang kanan ya. Kita boleh baca salawat atau ini syahadat ya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat Fatih juga boleh. Allahumma salli ala Muhammadil Fatih lima aghliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. 3 kali. Kalau nggak hafal doa tadi bagaimana? Sallallahu ala Muhammad boleh. Ya. Sebelah kiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3. Nah, itu bibir boleh juga kita dengan salawat boleh ya. Boleh dengan salawat. Nah, tidak sampai di situ. Waduh, masih ada aja lagi. Nah, gini ya. Ini di dalam sunnah ya, Pak. Kalau berhubungan ya, ini dalam kitab Fathul Ijar nih, ini bukan jorok, ini ada kitabnya, ada dasarnya saya ngomong. Hubungan yang paling disukai, yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW itu perempuan di bawah, tapi agak diganjel sama bantal. Wow. Itu ada dalam kitab. Ada Fathul Ijar. Jadi gini nih, coba gini aja praktekan. Praktekin. Praktekan dulu. Biar tahu sini praktekan. Ya. Jadi perempuan. Jadi itu perempuan di bawah. Coba praktekin. Panggil istri saya dulu dong sini. Kali ada yang bikin film. Di bawah, tapi pinggulnya diganjel sama bantal. Ya, diganjel sama bantal. Iya. Itu sunnah Pak. Ada dalam kitab ya. Sunnah. Itu ada dalam kitab. Iya, Fathul Ijar. Pakai bantal. Ini ibu boleh nyengir tapi sambil mikir ya. Jadi Ini ada kitab dalam Fathul Ijar apa? diganjel pakai bantal. Pakai bantal. Jangan pakai balok tuh tadi. Jangan pakai balok. Pakai bantal ya, jangan Iya, pakai balok ya, pakai bantal. Biasa kan kalau Biar klok gitu jadi gini ya. Gimana ya? Apa ya? Jadi gini ya. Jadi begini perempuan ini saya praktekkan ya. Agak nanggah. Itu nanti kan dibuka tuh. Ya dibuka. Ucapkan Assalamualaikum ya babur rahmah. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan. Jadi itu babu itu artinya pintu tadi ya. Iya jadi gini Pak. Pak, babu itu pintu. Kenapa?
Babu itu artinya pintu. Iya, pintu babu rahmah. Jadi gini, Jadi assalamualaikum ya pintu kasih sayang gitu. assalamualaikum ya babu rahmah. Jadi ucapin salam sama lubang yang namanya babu rahmah. Iya. Kita semua keluar di lubang itu Pak, namanya lubang babu. Ini fikih Pak, ini ilmu fikih ya. Ini saya jorok tapi ada dasarnya. Pintu rahmat itu ya. Iya, setelah kita dibuka ya, ya kita mau kita tatap juga ya, ya terserah Bapak aja lah itu mah, monggo-monggo. Tapi lama Gini, juga ya. Kalau saya nih Ustaz, biasanya saya pribadi, saya baru tahu kan dari Ustadz ya. Kalau saya sama istri, saya simpel saja. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah itu Allah barik lana bima razaqtana. Waduh. Jadi bukan Allah malakasumtu. Jadi ini memang ada di dalam kitabnya ya. Ada kitab Fathul Ijad. Ini kalau santri Kita paham banyak ya. yang belum tahu, tapi kalau santri mah tahu ya Ya. kan. Tapi ini tidak ada dasarnya Pak ya. Ini sunnah. Ada Fathul Ijar, Qurratul Uyun juga ada di terang kitab-kitabnya Pak. Jadi kita kalau amal. kalau kita memang pernah ngaji di pesantren ya Pak ya. Itu aturannya. Nah, setelah kita ucapkan assalamualaikum ya babu rahmah, itu boleh nggak dipandang gini? Ya terserah Bapak. Terserah Bapak aja itu mah, ya. Setelah itu Pak, setelah itu nih ya, setelah assalamualaikum itu jangan langsung ya. Buka durian. Durian apa Pak? Ustadz, Kalau durian ngomong sama Pak Nur tuh durian Pak. itu lakukan dengan tartil gitu aja, jangan tenang. Tapi kalau karena itu maka jangan sampai dimulai dari jam 12 ya. Jangan sampai dimulainya jam 4. Kalau jam 4 selesai begitu azan. Iya. Kompak. Nggak jadi urusannya. Nggak jadi. Nah, setelah dibuka ya, itu kita berzikir. Ada sebagian kita harus baca bismillah dulu ya, terus bismillah, terus kita zikir kalimat Allah. Jadi Abdul Zikri fa'lam annahu ini la ilaha illallah la ilaha illallah.